Kalau kita kentut, itu kan hadas kecil. Supaya suci kita harus wudhu. Anehnya yang dibasuh itu wajah. 1, 2, 3 ayo gantung mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lucky Path Channel. Masya Allah. Dan sekarang adalah episode kedua dari Ilmu Faraid. Di episode sebelumnya, kita sudah belajar tentang perkenalan atau ilmu waris itu apa. Mungkin kita menganggap ilmu faraid itu sesuatu yang sulit atau bikin pusing. Tetapi, jika teman-teman mau mempelajarinya dengan tekun, maka ilmu ini akan mendatangkan manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang manfaat-manfaat dari mempelajari ilmu waris. Apa saja itu? Inilah 5 hal penting atau manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita mempelajari ilmu waris. Asik. Kita harus tahu dulu bahwa agama kita, agama Islam itu punya banyak syariat, punya banyak perintah untuk kita kerjakan. Ada banyak larangan yang harus kita hindari, dan itu mendatangkan manfaat untuk kita. Yang pertama, untuk menjaga agama kita. Loh kok bisa? Jelas. Perintah membagi warisan dengan hukum Islam itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melaksanakannya adalah bentuk takwa. Kita nurut sama apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nurut sama Allah, maka harta yang kita terima dari pembagian warisan atau kita siapkan untuk nanti dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai warisan untuk keluarga kita akan menjadi harta yang halal. Harta yang halal akan barokah. Dari harta yang barokah, jika masuk ke dalam perut kita, jika kemudian kita kenakan sebagai pakaian atau kita gunakan dalam aktivitas sehari-hari, akan tumbuh menjadi ketaatan-ketaatan, amal soleh. Nah, harapannya amal soleh itu istiqomah, bisa terus kita kerjakan sehingga pas mati nggak kosong-kosong amat. Gitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, ilmu faraid atau ilmu waris Islam itu akan menjaga jiwa kita. Loh kok bisa? Begini maksudnya. Biasanya di dalam keluarga, kalau salah satu orangnya itu wafat, meninggalkan banyak harta, terjadi rebutan. Ada konflik di antara mereka, bahkan saling membunuh demi mendapatkan warisan. Di dalam agama Islam telah ditetapkan dalam salah satu sabdanya, kekasih kita Rasulullah SAW pernah bilang bahwa al-qatil, orang yang membunuh, tidak punya hak waris sedikit pun dari orang yang dia bunuh. Maka membunuh tidak menjadikan seseorang mendapatkan warisan. Justru dia terhalangi dari mendapatkan warisan dari orang yang dia bunuh. Kemudian manfaat yang ketiga, ketika kita mempelajari ilmu waris dan menerapkannya, maka itu juga menjaga harta kita. Di dalam bahasa Arab, harta itu disebut dengan kata malun. Atau diambil dari asal kata yang lain, mala yamilu. Artinya condong. Dan kita itu selalu condong kepada harta. Misalnya, ada proyek atau kerjaan di sini, gajinya misalnya 1, terus ada tawaran yang lebih gede di tempat lain, maka kita akan condong ke yang lebih gede. Itulah harta, selalu membuat kita condong. Pembagian waris dengan hukum Islam akan menjaga harta kita. Kenapa? Harta tersebut tidak bertumpuk pada satu orang saja. Tidak dikuasai oleh yang tua-tua saja. Tetapi akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang keempat adalah adanya penjagaan kepada nasab kita. Ini penting banget. Allah Subhanahu wa Ta'ala berwasiat kepada setiap orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Yusikumullahu fi auladikum. Artinya apa? Orang tua itu memang harus mikirin anaknya dalam urusan harta. Waktu, harta, ya. Kenapa? Karena warisan itu bisa menjadi modal untuk anak dan keturunan kita menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Maka meninggalkan ahli waris dalam keadaan cukup itu jauh lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kurang, kemudian justru minta-minta sama orang lain. Ya meskipun banyak juga orang-orang yang bisa baik hidupnya sejahtera meskipun nggak ada modal warisan dari orang tua. Terakhir yang kelima adalah penjagaan terhadap akal. Penjagaan terhadap akal. Teman-teman sekalian, di dalam syariat Islam ini ada beberapa hal yang kadang-kadang nggak masuk akal sama pikiran kita. Contohnya, kalau kita kentut, itu kan hadas kecil. Supaya suci kita harus wudhu. Anehnya yang dibasuh itu wajah, bukan pantat. Kalau kita nurutin akal, kan yang kentut pantat. Harusnya yang dibasuh yang mana? Pantat. Pantat dong. Tetapi agama kita syariatnya nggak begitu. Yang harus dibasuh adalah wajah. Ya gampangnya begini. Bang, kalau kamu kentut, yang kamu tutup pantat atau muka? Muka malu. Iya, begitu. Nah, dalam beberapa syariat yang lain, misalnya mengusap khuf atau mengusap sepatu. Kita lagi pergi
dalam keadaan suci pakai sepatu, mau sholat, maka boleh sholat itu pakai sepatu. Kalau wudhunya batal, ya tinggal diusap saja sepatunya. Yang diusap itu bagian atas sepatunya, bukan bagian bawahnya. Kalau kita nurutin akal, harusnya yang dibasuh yang mana? Bawahnya, kan yang kotor yang bawah. Tapi yang kita usap justru yang atasnya. Nah, dalam ilmu faraid ada beberapa hal yang memang kadang-kadang nggak masuk akal. Misalnya anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Ini kayaknya nggak masuk akal, nggak adil nih. Tetapi kita harus nurut sama keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Si laki-laki ini dapat banyak biar dia bisa mudah dan siap bertanggung jawab ngurusin saudara atau saudari perempuannya tadi. Itu teman-teman yang dihormati Allah, 5 hal penjagaan ilmu waris terhadap kita. Maka jika kita menerima ini dengan ridho, raditu billahi rabbah, wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, maka hidup kita akan harmonis. Dengan keluarga kita akan baik dan rukun. Tentunya itu menjadikan sesuatu yang membahagiakan diri kita semuanya. Ya, biar mati gak kosong-kosong amat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pad Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.